Haleluya, shalom. Selamat malam setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena kita boleh kembali datang malam hari ini untuk sama-sama mengangkat pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Ini kerinduan kita untuk membangun mezbah, memanggil nama Tuhan di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat bekerja kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Karena itu malam hari ini saya juga mengingatkan setiap kita umat Tuhan yang baru bergabung, siapkan pokok doa kita yang kau sudah tuliskan di selembar kertas. Ya kan, apa yang menjadi pokok doa saudara, apapun itu kita mau bawa malam hari ini kepada Tuhan, dan tuliskan itu. Kenapa perlu dituliskan? Agar engkau menyaksikan bagaimana satu persatu jawaban doamu dijawab oleh Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib di waktunya yang terbaik. Sehingga ketika pokok doamu yang kau tulis sudah dijawab, coret satu persatu. Tuhan terima kasih, aku telah melihat jawaban doa dijawab. Ya kan? Yang kedua sudah dijawab, coret lagi. Tuhan terima kasih. Sehingga seluruh pokok-pokok doa kita, Tuhan yang akan nyatakan kemuliaannya melalui kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur 37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, mari ambil Alkitab kita, kita buka sama-sama Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Apa yang dikatakan pemazmur di sana? Serahkanlah hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, ini hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya di rumah kita masing-masing. Ini hidup saya mau serahkan sama Tuhan. Iya kan? Karena Tuhan Yesus buka tangan dan berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada banyak dari kita mengalami stres, mengalami depresi bahkan karena kita nggak mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu step pertama, itu langkah pertama. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Dan percayalah kepadanya. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, kita menyerahkan ekonomi kita, kita menyerahkan rumah tangga kita, kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, kita doakan mereka. Tahapan selanjutnya percaya kepada Tuhan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, saudara ya. Ketika kita menyerahkan sesuatu, apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi pokok-pokok doamu, bawa itu kepada Tuhan. Makanya pemazmur katakan, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan pergumulanmu, serahkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiranmu kepada Tuhan. Langkah berikutnya apa? Dan percaya kepadanya. Jadi ketika kita menyerahkan setiap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Ada banyak dari kita, setelah kita membawa pergumulan masalah hidup kita, kita meragukan, bukan percaya selanjutnya, tapi meragukan. Aduh, Tuhan bisa nggak ya kira-kira memulihkan rumah tangga saya? Padahal kita baru selesai doa, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan rumah tangga saya, Engkau Allah yang memulihkan usaha ekonomi saya, Engkau Allah yang memulihkan kesehatan saya. Amin. Ketika amin, kita mulai bimbang. Bener gak ya Tuhan bisa tolong saya? Bener gak ya Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Bisa gak ya kira-kira, sanggup gak ya Tuhan ngubahin suami saya yang keras kepala? Bisa gak ya, sanggup gak ya Tuhan mulihkan kesehatan saya yang katanya vonis dokter mengatakan saya gak akan lama lagi hidup? Seringkali kita sudah serahkan itu dalam doa-doa kita, tapi langkah berikutnya untuk percaya kepadanya tidak kita lakukan. Ini yang akhirnya membuat setiap kita anak-anak Tuhan tinggal dalam stres, tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran padahal sudah berdoa.
Kalau kita sudah berdoa, berarti kita sudah menyerahkan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, saudara. Tuhan Yesus bilang begini, apapun juga yang kamu doakan, yang kamu minta, percayalah bahwa kamu, apa dibilang? Telah, sudah, bukan akan menerimanya. Engkau percaya bahwa engkau sudah menerimanya, engkau percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Berarti Tuhan Yesus sudah mengingatkan buat setiap kita bahwa ketika kita berdoa, sekalipun kita belum melihat jawaban doa, kita percaya saja bahwa itu sudah kita terima. Itu ajaran. Engkau berdoa buat suamimu, engkau berdoa buat istrimu yang mungkin sampai hari ini belum berubah, tapi miliki konsep dalam pikiran, ingat Tuhan berfirman bahwa percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi apa yang kita serahkan sama Tuhan, kita bawa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, percaya. Langkah berikutnya percaya. Karena ketika gelas ini saya serahkan sama istri saya, maka gelas ini berpindah tangan. Yang tadinya di saya, maka gelas ini akan menjadi di gelas di tangan istri saya. Ada perpindahan. Harusnya juga begitu, saudaraku. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, maka perpindahan itu terjadi. Engkau tidak lagi harusnya terbeban, stres, takut akan apa yang kau doakan dan kau serahkan kepada Tuhan. Karena sudah berpindah. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Sudah berpindah. Jangan kau pikirin lagi. Percayalah kepadanya. Kita ulangi lagi ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Langkah berikutnya percaya. Ketika engkau menyerahkan segala apapun yang kau takuti, kau khawatirkan kepada Tuhan melalui doa-doamu, langkah berikutnya percaya bahwa Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Maka dampaknya apa ketika engkau menyerahkan hidupmu, percaya kepadanya, dampaknya apa? Katakan selanjutnya firman Tuhan bilang, dan ia akan bertindak. Oh haleluya. Engkau tidak akan pernah bisa melihat Allah bertindak dalam hidupmu kalau engkau hanya menyerahkan tapi engkau meragukan kuasa Allah. Engkau baru bisa melihat Allah bertindak tatkala engkau menyerahkan apa yang kau takuti, khawatirkan dalam kehidupanmu, dan engkau mulai percaya kepadanya bahwa ia akan bertindak. Itu yang akan terjadi. Seringkali iblis mengintimidasi kita. Tuh lihat, lu udah berdoa puluhan tahun, apa yang terjadi? Gak ada. Mungkin ada bagian kita yang pernah ngalami hal ini, bukan? Coba lu lihat, lu udah berdoa seperti ini, berdoa seperti itu, udah jungkir balik, puasa, tapi apa yang lu dapetin? Gak dapat apa-apa. Lihat, gak ada perubahan. Iblis mengintimidasi kita, akhirnya kita mengambil keputusan untuk meragukan kuasa Allah. Atau kita mengambil jalan pintas. Kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke dukun, kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita lihat gak ada pembelaan Tuhan. Ngapain kita tunggu diam-diam aja, udah kita aja yang balas lah. Karena kita gak mau sabar, kita gak mau percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Mazmur hari ini mengingatkan kepada setiap kita step-stepnya, langkah-langkahnya. Engkau mau melihat Allah bertindak dalam hidupmu, dua hal ini lakukan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, and trust Him. Percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yang memunculkan bukan usaha dari kita, tapi perkara dari Tuhan. Tuhan yang akan berperkara. Kapan? Ketika dia bertindak. Langkah berikutnya adalah Tuhan yang akan berperkara. Bukan lagi kita yang ngotot, tapi saya nggak salah pendeta, tapi dia yang salah. Nggak usah lah cari-cari siapa yang salah. Tuhan akan menuntut, Tuhan akan memperlihatkan kebenaranmu, Tuhan akan memperlihatkan hakmu. Kan ada banyak dari kita ngotot supaya kelihatan tidak salah. Kalau engkau merasa tidak salah, engkau merasa benar, nggak usah ngotot. Pegang firman Tuhan ini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang.
Kebenaran tidak perlu dibela, saudaraku. Gak perlu dibela, gak perlu cari pembenaran. Karena kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi berdiam diri aja di hadapan Tuhan. Kenapa kita berdiam diri? Kembali ke ayat 5. Karena kita sudah menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7 itu berkesinambungan. Yang pertama kita berserah, kita menyerahkan. Tuhan, saya bawa suami saya doakan. Saya nggak tahu dia ada di mana, saya doakan. Tuhan, saya serahkan istri saya. Tuhan, saya serahkan rumah tangga saya. Tuhan, saya serahkan anak-anak saya yang sudah mulai dewasa ini. Tuhan, saya berdoa buat keluarga anak-anak saya. Tuhan, saya berdoa buat segala kekhawatiran saya. Kita doakan. Tahap selanjutnya belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan berperkara. Jangan paksa dan jangan atur Tuhan. Kapan Tuhan bertindak, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Caranya bagaimana Tuhan bertindak, cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Bagian kita cuma dituntut satu, percaya kepadanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu percaya. Ketik di kolom komentar, yang perlu saya lakukan hanya percaya. Ya, yang perlu kita lakukan cuma percaya, saudara. Percaya bahwa Allah akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Percaya bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya yang tepat. Asalkan kita mau berserah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Itu langkahnya. Maka Ia akan bertindak. Ya. Kalau saudara, engkau mau melihat hidupmu mengalami terobosan, engkau mau melihat Allah bertindak dalam hidupmu, belajar lakukan dua hal ini. Serahkan kepada Allah dan percaya kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia akan berperkara dari segala apa yang tidak bisa engkau lakukan. Untuk memunculkan kebenaranmu, engkau tidak perlu turun tangan. Untuk memunculkan kebenaranmu, untuk memunculkan hakmu, engkau tidak perlu turun tangan. Nanti Tuhan yang akan menyingkapkan. Bagianmu berdoa, berserah dan percaya kepadanya. Amin. Hari ini, malam ini secara khusus, itu yang saya bagikan buat setiap kita. Dalam program Breakthrough Prayer Online ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan saya satu, agar setiap umat Tuhan yang mengikuti Breakthrough Prayer Online ini, yang menuliskan formulir doa, satu persatu doamu dijawab Tuhan. How to? Bagaimana caranya? Serahkan sama Tuhan dan percaya bahwa Ia akan bertindak. Cuman itu dong Tuhan minta kok. Tuhan gak minta yang aneh-aneh sama hidup kita. Dan Tuhan minta belajar berserah. Bagaimana cara kita berserah? Berdoa. Tuhan, aku menyerahkan setiap pergumulanku. Setelah kau berdoa, apa yang harus kau lakukan? Percaya. Jangan ragu. Yang membuat kita ragu seringkali karena terlalu lama waktu Tuhan menjawab doa saya. Kita mulai khawatir. Ingat, apa yang kau sudah serahkan sama Tuhan, jangan kau pikirkan lagi. Apa yang kau udah serahkan itu udah berpindah tangan, bukan lagi dalam hidupmu, harusnya di tangan Tuhan. Nah, masalahnya ada banyak kita udah menyerahkan, tapi kita masih tarik lagi itu kepada kita. Kita tidak mau serahkan. Kita kurang yakin, kita kurang percaya, sehingga akhirnya kita tarik ulur sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya udah, kalau mau selesaikan aja sendirilah. Makanya kita nggak pernah ngeliat Tuhan bertindak menolong kita, nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah serahkan, tapi kita tarik lagi. Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya susah deh. Tarik ulur ini. Kau berserahkan kepada Tuhan, tapi kau mulai meragukan. Kau serahkan sama Tuhan, tapi kau mulai meragukan. Yang harusnya apa? Berserah kepada Tuhan dan percaya. Rilis, lepaskan itu. Jangan biarkan itu ada dalam hidupmu. Karena masalahmu selalu baru setiap hari.
Ada masalah selalu baru setiap hari, saudaraku. Kalau engkau terus menanggung masalahmu, engkau akan korslet. Sama seperti handphone, kelamaan di charge, kelamaan dipakai, panas, ngeheng. Itu sebabnya perlu penyaluran. Caranya bagaimana? Bawa masalahmu kepada Tuhan. Ketika engkau lepaskan masalahmu kepada Tuhan, udah, itu bukan lagi ada di dalam hidupmu, tapi ada di tangannya Tuhan. Itu berpindah. Sama-sama ketik di kolom komentar, masalah saya berpindah. Itu yang mesti ada dalam konsep pemikiran kita. Makanya Alkitab kan juga katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau udah menyerahkan, itu udah terserah terima gitu loh, saudara. Serah terima, itu udah diserahkan, lalu diterima sama orang lain. Itu kan serah terima. Sama kita menyerahkan kepada Tuhan, dan diterima sama Tuhan. Itu bukan ada di kita lagi masalah itu. Belajar untuk percaya. Ya, dua hal ini kok yang diminta oleh Tuhan untuk engkau melihat Allah bertindak dalam hidupmu, untuk engkau melihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Cuma dua hal. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, serahkan setiap hal-hal yang membuat engkau khawatir kepada Tuhan. Bawa itu, serahkan. Dan yang kedua, tahapan selanjutnya adalah percaya kepadanya. Jangan meragukan. Hanya karena belum dijawab Tuhan bukan berarti tidak dijawab. Ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Cara Tuhan jauh lebih baik daripada cara kita. Yang dituntut oleh Tuhan adalah percaya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami mendapatkan pewahyuan, kami mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan selalu ada pergumulan masalah yang harus kami hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kami dituntut untuk percaya. Dan hari ini kami diingatkan firman-Mu. Kami belajar untuk menyerahkan hidup kami, menyerahkan pergumulan kami, menyerahkan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan itu kepada Tuhan, kami percaya itu sudah berpindah dari kami kepada Tuhan. Bagian kami, langkah kami selanjutnya, kami diminta oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat. Kami akan melihat bertindak bagaimana Allah bertindak dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Apa yang Tuhan Yesus taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada di antara umatmu satu persatu hari ini, malam ini, mereka udah menyerahkan pergumulan kepada Tuhan melalui doa-doa mereka, namun di sisi lain mereka mulai ragu, mereka mulai khawatir. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan hati mereka. Melalui firman-Mu malam hari ini mereka dijamah. Melalui firman-Mu malam hari mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan tatkala kami melihat Allah bertindak bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Apapun yang mereka gumuli, ajar mereka untuk belajar percaya kepada Tuhan. Ajar mereka untuk tetap terus menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun mungkin proses yang harus mereka lewati tidaklah mudah, tapi hamba percaya Engkau ada dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam mereka menjalani hidup mereka yang mereka sudah bawa, yang mereka sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Izinkan mereka melihat kemuliaan Allah yang kelak akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan jamah. Di tempat mereka tinggal malam hari ini, di rumah mereka masing-masing. Setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka dilawat Tuhan. Hamba berdoa biar kuasa pengurapan dari tempat yang maha tinggi memampukan mereka untuk melepaskan apa yang sudah mereka serahkan kepada Tuhan. Dan mereka belajar untuk percaya. Maka sungguh mereka akan melihat Allah bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di tangan kami malam hari ini ada formulir doa yang kami sudah tuliskan di dalamnya sebagai pokok-pokok doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami malam hari ini. Mereka yang menuliskan dalam pokok-pokok doa mereka tentang kesehatan mereka, tentang rumah tangga mereka, tentang segala apa yang menjadi kerinduan mereka untuk Tuhan pulihkan. Mereka sudah tuliskan di selembar kertas yang kami sebut sebagai formulir doa. Dan malam hari ini
Kami mau mengangkat formulir doa kami di rumah kami masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat formulir doamu. Angkat setiap pokok-pokok doamu yang kau sudah tuliskan dalam selembar kertas. Jadikan ini pokok doamu yang setiap hari kau doakan, setiap hari kau serahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat. Bapa, di rumah kami masing-masing, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Kami mengangkat setiap formulir doa kami yang satu persatu sudah kami tuliskan apa yang menjadi kerinduan kami, dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di rumah kami masing-masing kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Di rumah kami masing-masing kami mengangkat dalam formulir doa kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui setiap apa yang menjadi pergumulan kami, umat Tuhan. Kami satukan hati kami doa dan kami ucapkan berkat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan melihat satu persatu Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Terjadi. Turunkan setiap pokok doa kita malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur di dalam ibadah online Breakthrough Prayer kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi. Terobosan finansial, terobosan kesehatan, terobosan ekonomi, terobosan dalam hubungan rumah tangga, terobosan hal-hal yang dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu tatkala kami berdoa, kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam nama Yesus dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima dengan iman. Tak lupa kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota dan bangsa kami. Kami rindu kota dan bangsa kami, tempat di mana kami tinggal hari-hari ini. Ada kedamaian, ada keamanan, ada kerukunan. Biarlah kasih karunia Tuhan ada di tengah-tengah kota dan bangsa kami, sehingga hidup kami boleh menjadi contoh, hidup kami boleh menjadi terang di tempat di mana Tuhan tempatkan kami berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Kami berdoa dan berseru kepada Tuhan karena kami tahu kami perlu menyerahkan setiap apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, bahkan keterbatasan kami. Setiap kekhawatiran, ketakutan kami perlu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Satu persatu umat-Mu Tuhan jamah. Baik mereka yang mengikuti live di TikTok malam hari ini, mereka yang mengikuti live di Zoom, di Facebook, di Instagram, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus, diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Allah berhasil. Dalam nama Yesus kami pegang janji firman Tuhan. Jerilah kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Jerilah kami dalam kami mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara yang menyaksikan doa malam hari ini Breakthrough Prayer, mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, sekalipun mereka belum mengenal Kristus, hari ini hamba berdoa bagi mereka. Biar Roh Kudus menuntun mereka dalam terang Tuhan yang ajaib, mengarahkan mereka untuk mengalami kasih Kristus. Di dalam nama Yesus, jamah setiap mereka Tuhan. Jamah setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya hal-hal dahsyat Allah kerjakan dalam hidup kami. Sebab kami punya Tuhan yang besar, jauh melebihi setiap apa yang menjadi masalah dan pergumulan kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami percaya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingatkan bagi kami melalui firman. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami percaya dan kami sudah menerimanya hal itu. Dan kami akan mengalami hal-hal itu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya teramat yakin ini adalah firman Tuhan yang kita dengar, itu akan tergenapi dalam hidup kita. Karena janjinya jelas, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Kalau Tuhan bilang suruh berserah, ya kita harus berserah. Maka kita akan lihat bagaimana Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah Breakthrough Prayer Online kita selesai malam hari ini. Kita kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online kembali. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan saya berharap setiap kita tetap terus membangun mesbah di rumah kita masing-masing. Pastikan, sadari hal ini, kita perlu Tuhan setiap hari, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat beristirahat malam hari ini, dan doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, shalom.